Kalau orang ngomongin, ya ini kan self reward, aku ke kafe sekali seminggu setidaknya harus bisa gitu. Ini Itu gimana nih? ini sebenarnya pesan untuk Gen Z ya. Jangan terlalu banyak selebrasi, besok-besok open donasi ya. Setuju ya. Gimana ya? Agak terpukul kita di sini Kak. Jangan ya. Kata hari ini ya. Iya, Coba iya. cek deh siapa tahu stroke ringan. Halo kawan Sumut, balik lagi barengan sama Galuh dan ada juga Daniel di sini ya. Betul banget. Dan masih ditemenin sama Kak Juwita Situmorang. Halo. Masih baik-baik aja ya. Masih lah. Matahari masih ada di atas, belum malam ini. Belum dong. Nah, tapi setelah tadi kita juga nanyakin keseharian dari Iya. Kak Juwita yang ternyata seorang content creator iya, guru juga iya dan ibu rumah tangga ya Kak ya. Benar. Nah, dan tadi kita juga udah sedikit menyinggung soal yang namanya Gen Z yang mungkin gimana sih caranya supaya kita tuh lebih peduli sama yang namanya tabungan kita. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak tuh nabung tuh udah mulai dari umur berapa sih? Kalau nabung yang konvensional ya dari anak-anak juga udah. Kalau zaman dulu bapak aku tuh bikinin aku kayak dari bambu gitu. Nah, itu untuk nabung dikasih bolongan. Oh, Nah, iya, dari iya. anak-anak. Oh, sama kayak celengan berarti Kak? Ya, tapi bambu dari Bambu, bambu. oh, Zaman oke. dulu ya kan. Bapakku kan dulu guru di pedalaman ya kan. Nah, Oke. jadi kami pakai bambu dari kecil tuh udah diajarin nabung, itu yang konvensionalnya. Kalau yang tabungan rekening ya waktu kuliah lah udah mulai. Karena kan waktu kuliah aku udah kerja, semester 3 tuh aku udah kerja. Jadi aku udah ada pemasukan ya kan. Dari uang ngajar bimbel, kiriman dari kampung sama uang markup diktat. Enggak, canda. Canda ya. Jadi ya enggak canda ya. Iya, iya. Jadi udah bisa saving lah gitu, udah punya Iya. rekening, akhirnya belajar nabung gitu dari situ. Oke, dan berarti itu dari kuliah ya Kak ya? Dari Tapi kuliah. susah gak sih Kak nabung di masa-masa kuliah di mana kan biasanya anak kuliah tuh banyak pengeluaran gitu kan, belum lagi nongkrong sama temennya gitu. Banyak gak sih godaan-godaan pada saat itu Kak? Kalau zaman kami dulu kuliah mungkin trennya belum kayak sekarang. Oke. Kami kalau zaman dulu kalau ngerjain belajar tuh masih di selasar-selasar kampus, di DPR bawah pohon rindang ya kan. Iya. Masih kayak gitu-gitulah, masih di kos-kos gitu. Beda lah sama anak sekarang gitu. Oke. Dan memang mungkin ya karena kita juga berasal dari keluarga yang sederhana. Jadi kita memang lifestyle kita nggak setinggi itu gitu. Oke. Iya, Memang iya. kita tahu susahnya cari uang juga, ngebimbel tuh capek ya kan. Jadi kita karena kita tahu susahnya cari uang, kita pun lebih saving gitu. Iya, iya, Oke. iya. Dan itu mungkin karena kebiasaan Kakak juga gak sih Kak dari kecil ya gitu? Iya tentulah. Makanya jadi memang nabung itu kalau kita mau jujur itu pembiasaan. Pembiasaan yang akhirnya jadi budaya. Iya, Nah, benar. jadi kebiasaan sih sebenarnya. Karena sebenarnya bukan hanya Gen Z yang bermasalah dengan tabungan. Ya yang boomers, yang milenial juga Semuanya ada gitu yang selalu terlilit oleh dikejar-kejar rente ya kan. Iya benar. Ada kan? Iya Iya, setuju. iya. Bukan masalah usia juga sebenarnya, tapi mungkin tren hidup di Gen Z ini lebih berpengaruh karena ada tren untuk kayak kita aktualisasi di media sosial untuk lifestyle-nya. Benar. Tapi kalau mengenai karakter kayak gitu memang pembiasaan dari kecil sih. Oke, berarti mungkin dari kecil mungkin Kak Juwita udah sering diajarkan untuk nabung, sereceh apapun uangnya ya tabung gitu ya. Tapi Kak Juwita tadi udah sempat spill mulai fokus nabung itu di zaman-zaman kuliah gitu ya Kak. Nah, dan lo bisa tanya nggak sih kira-kira Kak Juwita waktu zaman kuliah mulai nabung itu sebenarnya karena ada yang mendesak, yang bakalan Kakak mau beli gitu ya, makanya nabung. Karena banyak nih jenis-jenis tabungan orang gitu dan cara orang nabung kan beda-beda gitu. Dari versinya Kak Juwita waktu itu nabungnya kayak gimana? Enggak, sebenarnya kalau kayak aku nabung itu lebih kepada ada rasa takut gitu, ada rasa secure gitu. Kalau nanti kenapa-napa aku di sini sendiri merantau kayak mana kayak gitu. Iya. Jadi ada selalu aku punya saving gitu. Dan sampai sekarang juga kalau misalnya ada apa-apa gimana. Jadi lebih kepada untuk supaya secure gitu, nyaman. Iya. Apalagi kita di kampung orang gitu Iya kan. benar-benar. Jadi lebih ke Oke. situ sih, bukan karena ingin membeli sesuatu sebenarnya. Tapi kan setelah banyak kita ini dong kepikiran, dan memang buat Gen Z sebenarnya kita itu apalagi yang sudah bekerja, Gen Z yang udah bekerja, kayaknya penting kali kalian tuh punya visi misi personal gitu, kayaknya punya target gitu. Aku harus settle di usia berapa? Oke. Harusnya udah ada Iya, target gitu. iya. Karena kalau nggak ada susah. Oke. Kita harus ada target pencapaian dalam hal ekonomi. Misalnya
aku sebelum usia 40 udah harus punya rumah. Misalnya contoh gitu ya kan. Jadi sebenarnya itu juga perlu ya visi misi personal itu. Oke. Kalau dari Kak Juwita dulu waktu pas muda apa nih Kak visi misinya gitu? Kepo nih, visi misinya pengen jadi orang kaya di usia muda atau gimana nih? Pengen jadi menteri peranan enggak deh. Ya. Jadi apa namanya, yang pasti kita ada target, aku ingin settle di usia sekian gitu. Pokoknya aku pengen anak-anakku kalau bisa jangan tinggal di kontrakan lagi deh. Kayak gitu paling enggak. Iya. Kalau bisa gini, jadi kita memang memang selalu belajar untuk nabung gitu dan akhirnya terbiasa gitu. Dan akhirnya kayak aku kan memang kadang-kadang kita bukan cuma saving ini bukan perkara simpan saja. Kita bisa juga pinjam. Aku kan termasuk sahabat Bank Sumut udah lama ya. Jadi aku juga termasuk sahabat simpan pinjam gitu. Aku ambil dari Bank Sumut tapi uangnya itu memang untuk hal yang produktif gitu. Aku ambil pinjaman untuk yang produktif ya, untuk hal yang berguna. Jadi juga dulu dari awal membeli tanah, kan tanah di Medan bukan per meter, per jengkal ya Wak. Per jengkal. Jadi ya kan betul kan? Iya benar. Jadi kita mulai dari awal beli tanah apa tuh aku memang selalu ada kerjasama dengan Bank Sumut itu pinjam, gade kan gitu ya kan. Tapi kan kita bukan untuk foya-foya, memang untuk hal yang berguna. Dan setelah punya rumah, punya tanah sudah lunas kan jadi punya kita. Dan memang aku sudah mulai berani kadang-kadang ambil untuk yang investasi. Aku ambil pinjaman tapi untuk beli emas atau apa gitu. Tapi sekarang udah dibuka kok di Bank Sumut kayaknya simpanan emas lagi, ada lagi jenisnya. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu boleh minjam, boleh lifestyle kita itu pun boleh disesuaikan dengan income aja sih. Bener. Gak ada yang larang juga orang ke kafe-kafe tapi sesuai lah income-nya. Iya benar. Jangan lebih besar pasak daripada tiang gitu ya kan. Gak ada masalah, kayak misalnya temen aku yang dia setiap hari dia harus ngopi di tempat yang hype gitu karena memang ya income yang dihasilkan dengan kerja dia juga besar gitu, sesuai gitu ya. Dan memang harus bisa gaji itu, uang itu harus bisa dibagi paling tidak 3 cabang besar. 1 lifestyle, 2 simpanan ya. Simpanan yang kita yang simpanan yang wajib nggak bisa diganggu gugat gitu. 1 lagi dana taktis, dana-dana yang bisa dipakai kapan aja gitu. Aku setuju yang itu. Karena juga Daniel aku juga belajar yang kayak gitu. Karena banyak juga orang yang berhasil nabung karena begitu, dibagi-bagiin tuh tabungannya. Jadi nggak terlalu beban untuk nabung gitu ya Kak ya. Tapi untung waktu Kakak jelasin juga pada saat Kakak membutuhkan sesuatu, untungnya Kakak juga tahu hal-hal yang kayak Bank Sumut, ada ini gitu ya. Jadi lebih gampang dan juga mungkin gampang edukasi diri sendiri gitu. Tapi Daniel mau tanya dulu nih sama Kak Juwita, antara kebutuhan sama nafsu gimana nih Kak Juwita bedain? Gini, kita itu nggak bisa gini. Jangankan keinginan, kebutuhan pun kita harus menyesuaikan dengan kemampuan. Benar. Gitu ya. Jangankan keinginan. Nah masalahnya kan ya sekarang orang banyak ngikutin keinginan. Sedangkan kebutuhan pun kalaupun kita nggak mampu, nggak bisa kita penuhi, memang nggak terpenuhi gitu. Jadi memang itu hal paling dasar daripada manajemen keuangan sih. Jangan mengambil yang di luar kemampuan kita gitu. Benar. Nah tapi kalau kita punya kemampuan, kita bisa juga coba hal-hal yang lebih besar gitu, kayak misalnya deposito. Kan itu kan udah lebih besar lagi, deposito itu harus disiplin ya. Betul. Aku pernah punya deposito di Bank Sumut dulu pernah. Nah, jadi dulu padahal aku di waktu yang bersamaan aku masih ada cicilan di Bank Sumut sekitar 40% dari gajiku aku bayar cicilan. Tapi kan aku ada uang yang lain masuk dari bisnis, bonus suami, ya kan dari aku ngajar bimbel. Itu aku simpan-simpan. Jadi aku pas ngeprint buku tabungan gitu ke Bank Sumut yang di dekat Sari Mutiara, kakak itu nawarin, "Kak, ini tabungan kakak banyak loh." Katanya maksudnya menurut dia gitu. Oke. Kayaknya dia kalau di deposito kan bunganya lumayan deh, dia bilang gitu. Terus aku konsultasi lagi, mulai belajar gitu ya. Deposito tuh apa? Oh ini, dia bilang, jadi kita disiplin Kak, kita nggak bisa tarik uang sembarangan. Dia bilang ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Jadi itu aku pecah. Yang kecil ada yang aku bikin per 3 bulan, ada yang misalnya contoh yang 25 juta aku bikin 2 per 3 bulan. Yang lebih besar lagi aku bikin per 6 bulan gitu. Jadi kalaupun aku ngambil nanti 3 bulan, bisa aku ambil gitu yang kecil-kecil gitu, mana tahu perlu. Dan memang gara-gara deposito itulah kita akhirnya bisa bangun rumah, beli tanah, bikin kebun. Nah jadi memang itu bermanfaat kali gitu. Yang namanya nabung tuh memang
sangat bermanfaat gitu. Memang harus dimulai dari mindset diri sendiri gitu ya Kak ya. Betul. Oke, tapi kalau ngomongin soal yang namanya nafsu nih ya Gal, pasti orang kasih kayak ada hubungannya dengan apa namanya self reward lah kalau istilah orang sekarang. Gimana nih tanggapan Kak Juwita kalau orang ngomongin ya ini kan self reward, aku ke kafe sekali seminggu setidaknya harus bisa gitu. Ini gimana nih? Ini sebenarnya pesan untuk Gen Z ya. Jangan terlalu banyak selebrasi, besok-besok open donasi ya. Setuju ya. Gimana ya? Agak terpukul kita di sini Kak. Jangan ya. Kata-kata hari ini ya. Coba cek deh siapa tahu stroke ringan. Langsung kena ya tadi ya tiba-tiba ya. Nah, tapi itu relate tuh ya. Bener-bener. Dan setelah tadi kita mendengar cerita Kak, berarti memang Kakak ini tuh udah nabung dari lama juga dan akrab ya sama Bang Iya. Sumut ya. Karena kan anak Gen Z sekarang sikit-sikit perayaan. Benar. Merayakan katanya kan ya itu. Iya. Janganlah sampai ya selebrasi open donasi. Open donasi, Iya. aduh bahaya tuh ya kawan Bahaya. Sumut ya. Oke. Kan nggak ada yang iba juga karena ngelihat feednya di Instagram mewah semua. Betul. Giliran dia minta tolong nggak ada yang mau nolong, dia playing victim, bikin story saat aku terjatuh. Iya, ya aduh. kan? Tidak ada Bisa orang yang bangkit lagi ya. Tidak ada orang yang menolongku ya. Aku terpuruk ya kan. Tenggelam dalam lautan luka yang dalam ya. Iya betul. Tapi kita lihat fotonya sosialita banget gitu ya. Itu masalahnya, itulah kita kaitkan dengan feed ini di Instagramnya gitu kan. Iya. Ya, orang pun nggak iba jadinya gitu. Benar. Gimana ya? Seru banget ya tapi ya kalau ternyata kita tuh udah nabung dari lama gitu. Betul. Berarti kan dari lama ini memang udah akrab sama Bang Sumut gitu lah ya. Nah itu Sudah kan dianggap sebagai abang sendiri. waduh. Sendiri. Tapi kenapa memilih Bang Sumut sih Kak? Karena kan memang dari zaman-zaman kuliah juga tuh kan gitu. Gini, sebenarnya awalnya kenal Bang Sumut kan memang karena gaji ASN dari Bang Sumut. Yes. Tapi setelah kita mengenal Bang Sumut, aku banyak dijelaskan produk-produknya. Aku rasa Bang Sumut ini nggak ribet. Oke. Aku rasa nggak ribet, gampang. Dan memang kayak misalnya nih kita ngambil deposito, terus kita kan ada ngambil sebelum waktunya. Kadang-kadang kita ini kan pernah juga kejadian gitu ngambil sebelum waktunya. Memang Bang Sumut nggak ribet dan memang sesuai dengan kesepakatan di ini di kesepakatan di engagement kita gitu, di apa sih namanya tuh di ininya gitu, nggak ada ribet-ribet gitu. Berarti potongannya sekian ya Kak, ya udah Jelas, transparan berarti ya. transparan gitu. Oke. Jadi aku rasa Bang Sumut yang nggak ribet, nggak banyak ini, dan sesuai semua produknya dengan ininya, sesuai apa yang dikatakan di produknya sesuai dengan kenyataan. Iya, dan benefitnya juga kita terima gitu Iya, ya. benefitnya kita dapat gitu. Betul. Oke. Nah tapi masih ngobrolin soal yang namanya nabung juga gitu Kak. Kalau misalnya nabung menurut Kak Juwita sendiri gitu, itu makin lama nominalnya makin naik atau boleh aja nih Kak kayak tetap segitu-segitu aja gitu? Jadi nabung itu jangan berharap nabung itu untuk untung ya. Nabung itu bukan untuk untung, tapi untuk jadi payung waktu kita luntang-lantung, waktu kita tersandung ya kan, waktu Bener. kita berkabung ya kan, waktu kita kecemplung. Jadi itu di situ gunanya nabung. Jadi jangan berharap nabung itu hanya mau untung aja. Itu payung kita gitu. Yep. Itu untuk kita safety gitu. Oke, berarti mulai dari berapa pun kita udah bisa untuk menabung ya Kak ya? Iya. Tapi kalau misalkan Kak Juwita sekarang ngomongin soal self reward, Kak Juwita pernah juga kan pastinya ngasih self reward sama diri sendiri gitu. Oh, ya pastilah. Pasti. Kita kan nggak kerja untuk tipes juga ya kan. Iya, Kerja tipes ya. Iya, betul. Jadi kita juga tetap, tapi itu tadi aku udah gak pernah menyalahkan orang yang misalnya gaya hidupnya tinggi, ya kalau sesuai dengan penghasilannya nggak masalah. Kenapa Bener. enggak Ya, gitu? kalau ya? orang yang di Instagram tuh kayaknya seperti kita dianggap orang "Ih, mewah banget dia," ya sesuai dengan income-nya gitu. Iya, mungkin Daniel orang yang kayak bisa lah nabung tapi nggak terlalu mahir-mahir kali kalau nabung. Tapi banyak Kak kawan-kawan Daniel juga terbiasa gitu ya, kayak alasan untuk tidak menabung itu susah loh aku nabung. Bahkan kalau dia mau nonton konser contohnya itu kan biaya tiketnya mahal tuh. Iya. Dia bahkan nitipin ke temennya tuh uangnya gitu. Aku simpan ke kau lah ya karena aku nggak bisa simpan uang gitu. Ada nggak sih tips dari Kak Juwita ini untuk orang-orang yang kayak gitu tuh yang susah untuk menabung? Gimana tips simple dari Kak Juwita? Coba ya gini ya, makanya tadi aku bilang tadi tabungan ada 3. Mungkin dia selama ini cuma pakai 1 ya kan. Iya. Coba buka tabungan baru ya, Bank Sumut aja deh coba buka ya kan. Nah buka 1, bikin di situ, sisihkan dari gajimu entah berapapun yang bisa setiap bulan. Oke. Cepet pun jadi, 200 pun jadi. Misalnya UMR 3 juta, kalau bisa nabung 300.000 aja sebulan kan
udah lumayan, Lumayan. ya gitu. Misalnya 500.000 lebih baik, 1 juta lebih baik lagi gitu. Jadi memang kayaknya nabung itu memang harus disiplin ya, harus Iya, memang. harus dipelajari, Benar, harus benar. dipraktekkan gitu. Coba tes deh dulu gitu. Kalau tips bagi orang-orang yang seperti itu ya. Iya, yang susah banget untuk susah nabung banget, gitu. Bahkan kalau ada celengan fisik aja dicongkel. Congkel. Iya, Biar betul. bisa jajan gitu ya, Iya, saking ya. susahnya untuk nabung gitu. Tapi balik lagi itu memang tergantung sama mindsetnya orang-orang ya Kak ya. Oke, nah seru juga ya Gal. Iya, betul-betul. Makin diajari kita nih ya kawan Sumut gimana caranya untuk nabung yang benar gitu ya. Benar. Gimana antara nafsu dan juga kebutuhan tadi kan Iya. udah dibahas juga sama Kak Juwita. Jadi bisa deh kayaknya kamu terapin di sehari-hari gitu ya gimana cara nabung yang benar. Mungkin simpelnya kayak buat deh satu tabungan yang dimana kamu itu gak bisa ganggu gugat gitu Benar, ya. benar. Oke, tapi di sini nanti kita bakalan balik lagi ya Gal ya. Yap, betul sekali. Jadi untuk kawan Sumut jangan Yes. lupa ya terus gunakan New Sumut Mobile. Karena pastinya ada banyak banget nih fitur-fitur menarik yang dapat mendukung dan juga memenuhi kebutuhan digital dan juga lifestyle-nya kamu. Betul banget, karena New Sumut Mobile #lebih baik lebih kamu.